Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Muhtar. Ini saya merangka nyortiran bibit anakan umur sekitar 3-4 minggu, sebulan lah. Belum nyampe mungkin sebulan. Alhamdulillah ini mungkin nampak di video saya nih. Alhamdulillah juga saya nih belajar baru belum nyampe setahun lah. Dari belajar pembesaran sampai sekarang belajar pembibitan, alhamdulillah sudah ada nampaknya. Ini tetesan yang ketiga. Penetasan yang ketiga, sortiran yang kedua kalinya. Ini sortiran yang kedua kali. Ini mungkin nampak bibit-bibit. Nah, alhamdulillah walaupun sedikit ada nampaknya hasil. Paling sekitar 2-3 ribu lah, ada begitu banyak. Dulur-dulur sekitar itulah, sekitar 2-3 ribu lah. Mudah-mudahan lebih dari perkiraan. Ini pun untuk ya namanya juga baru belajar. Dia kolamnya masih terbatas juga. Untuk penetasannya pun kayak kakaban, alat-alatnya masih banyak berkurang. Nih kolam saya masih banyak yang kurang. Pokoknya namanya juga istilahnya baru. Nah ini naik yang sortiran pertama, belum nampak tapi airnya masih banyak tuh. Ya kolam-kolamnya untuk pemisahannya pun masih kurang, jauh berkurang, banyak kurangnya. Itulah belajar ya, namanya juga belajar. Kita belajar terus belajar, jangan bosan untuk belajar. Ini rencana mau dipindah, mau disortir. Nih. Ini anak saya, dulur-dulur. Nah, anak kedua. Tuh. Istri saya tadi lari entah kemana. Ini kolam pembesaran. Oh iya, lupa sampean. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua dulur-dulur dimanapun berada. Sehat selalu, semangat, jangan pantang menyerah. Orang semangat tuh pasti ada hasilnya. Kalau orang pantang banyak menyerah, semangatannya kurang, mungkin banyak gagal malah patah semangat, tidak ada keberhasilan. Ini saya pun kemarin tuh ada yang besar tuh. Itulah kalau jarang disortir, seharusnya ini 2 minggu tuh harus disortir. Karena saya nih kolamnya masih terbatas, jadi terlalu lama. Harusnya 2 minggu kurang tuh sudah disortir. Dia kalau ada yang lebih besar dari ukurannya yang lain banyak, kadang-kadang dimakan yang kecil-kecil tuh. Itulah resikonya kalau pembibitan. Jadi kalau bisa tuh setiap 2 minggu sekali disortir.
Oh iya, dulur-dulur, ini ukuran, kalau untuk ukuran masuk 57. Masalahnya ndak seragam juga. Masuk 57, 46. Ini ya, mudah-mudahan nanti kalau untuk kedepannya saya mau rencana, mau sekalian nggak bisnis juga, saya sekalian mau mengadakan untuk penyediaan bibit, membuka luang, siapa tahu ada yang minat kan untuk cari bibit. Cuman mungkin kalau bisa orang yang nyari itu saya bikin agak besar sedikit. Biasanya cari 46. Kalau 46 tuh resikonya masih banyak rentan mati. Jadi kalau bisa tuh tinggi dikit, 57. Kalau untuk pembesaran itu saya cuman ngasih solusi aja, karena saya kemarin pertama pertama membesarkan cari bibit itu, saya pertama nyari bibit 57 alhamdulillah. Cuman banyak yang stres juga, karena kata orang tuh kalau cari bibit tuh jangan sampai di musim penghujan. Nah, itulah mungkin banyak stres, tapi nggak tahu juga entah itu airnya entah macam mana. Kemarin kan saya pun baru istilahnya baru masukkan bibit, cari bibit untuk pengalaman wae nih, cari bibit 57 alhamdulillah adalah panennya, istilahnya walaupun nipis. Tapi saya cari lagi yang kedua, ndak ada bibitnya. Nyari-nyari bibit, dapat bibit 46. Bibit 46 tuh banyak mati sebagian. Saya beli bibit 1.500, ketemunya cuman mungkin sekitar 700-an, itu pun entah ada entah tidak, entah ada entah nggak sampai segitu mungkin. Jadi matinya separuh lebih. Itulah untuk pengalaman saya. Jadi untuk dulur-dulur, mungkin untuk sobat-sobat channel yang masih belajar, harus diperhatikan juga tuh dari pembibitan. Bibitnya harus bagus, harus untuk pembesaran. Kalau pembesaran kudu ada agak besar dikit lah untuk bibit. Kita kan bukan untuk main-main istilahnya, terkecuali kalau untuk istilahnya buang pena aja, cari hiburan. Kalau cari hiburan mungkin nggak untuk kesana juga apa dapatnya. Tapi kalau cari untuk taruhlah untuk penghasilan kita, ada untuk makan, nah itu harus diperhatikan dulur-dulur. Ya saya pun memang masih belajar lah istilahnya. Ini pun saya alhamdulillah belajar saya otodidak, nggak ada gurunya istilahnya. Saya belajar sendiri. Satu, ketekunan. Duanya, jangan menyerah. Yang ketiga, kita memang harus diperhatikan nian. Dari segi pakannya, dari apapun itu harus diperhatikan memang. Itulah. Apalagi ini istilahnya kan barang-barang hidup. Dia kan memang harus ekstra diperhatikan untuk dipakannya, kualitasnya. Makanya ya alhamdulillah lah. Ini pun kemarin banyak juga yang nanya, dari yang pertama membibitkan saya, banyak yang nanya lah, sampai-sampai ada yang mau ke rumah nyari bibit. Cuman saya belum ngasih, karena kan kualitasnya saya belum tahu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, sekarang saya dari bibitan sendiri sudah panen 2 kali, sudah panen 2 kali lah. 3 kali mau ini masih ada di kolam, sudah siap, paling sekitar 2 minggu lagi siap panen.
Nah, kalau untuk kolam mungkin kawan-kawan yang sudah tahu, dulur-dulur yang sudah tahu mungkin tahu karakter air, masalah kolam. Nah, ini istilahnya sudah mau panen nih, 2 minggu lagi siap panen. Kalau untuk kolam mungkin dulur-dulur sudah tahu lah. Ya, untuk saya sekian dulu dari saya. Saya mau nyortir dulu, mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan mungkin harus dimaklumi lah, maklum orang masih belajar, jadi ya banyak kekurangannya daripada kelebihannya, tapi namanya manusia, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, ini nampak, mungkin nampak kan banyak. Ya, mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.